Malam hari ini kita akan sama-sama mengupas bagaimana asrama sangat mendukung dalam pembelajaran bahasa Arab. Tanpa asrama biasanya pembelajaran bahasa Arab itu kurang aktif. Nanti Nurmala akan menjabarkan kepada kita bahwa ketergantungan pesantren kepada asrama itu adalah ketergantungan yang begitu besar. Karena tanpa asrama, maka pembelajaran bahasa Arab itu tidak akan berjalan. Maka pesantren selalu menekankan bahwa kalaulah pembelajaran bahasa Arab hanya dilakukan di kelas, mereka tidak akan bisa untuk maksimal belajar bahasa Arabnya. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama. Videonya tetap diaktifkan supaya tidak ada yang ya selonjoran, tidak ada yang golek-golek, ya kan? Rick, udah apa sih Aji? Udah apa masih aktif Ji kan? Nah, ya, oke, kita simak sama-sama. Jangan ada yang tidur-tiduran. Nurmala, tafadhol kalau mau nge-share screen boleh. Ada PowerPoint-nya atau ada makalahnya bisa di-share. Itu udah Ustadz buat share screen-nya double kita. Oke, tafadhol. Mulai, Chef? Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pemakalah akan membahas tentang makalah yang berjudul Lingkungan Pembelajaran Bahasa Arab di Pesantren. Latar belakangnya, dapat kita ketahui bahwa media pembelajaran di dunia pendidikan itu sangat penting. Itu menjadi salah satu faktor yang penting dan bahkan terpenting. Dan lingkungan ini termasuk menjadi media pembelajaran di dunia pendidikan. Dalam pembelajaran, banyak media yang bisa digunakan, seperti Zoom, internet, e-learning, atau buku, radio, dan lain-lain. Tapi ini kita membahas tentang lingkungan yang sebagai media, menjadi media dalam dunia pembelajaran. Menurut Kamus Bahasa Indonesia itu, kita akan membahas tentang asrama itu sebagai lingkungan pembelajaran bahasa Arab di pesantren. Jadi menurut Kamus Bahasa Indonesia itu, asrama memiliki arti bangunan tempat tinggal bagi sekelompok orang untuk sementara waktu, terdiri atas sejumlah kamar dan dipimpin oleh seorang kepala asrama. Sama kayak di pesantren Ar-Raudhatul Hasanah, kita memiliki asrama, lingkungan belajar, dan di dalamnya ada beberapa orang yang dipimpin oleh mudabiro dan mudabir. Oke, kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, apa sih pengertian dari lingkungan pembelajaran? Satu. Yang kedua, bagaimana peran asrama sebagai lingkungan pembelajaran? Yang ketiga, bagaimana masalah dan solusi pembelajaran bahasa Arab di asrama atau problematikanya? Oke, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, pengertian lingkungan pembelajaran. Menurut Kamus Bahasa Indonesia yang pemakalah dapatkan, lingkungan itu bermakna semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia atau hewan. Sedangkan menurut para ahli, menurut Dewan Toro dalam Watoyo 2008, lingkungan belajar itu mencangkup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat yang mempengaruhi manusia secara bervariasi. Sama seperti pengertian dari Kamus Bahasa Indonesia tadi, bahwa lingkungan itu ialah yang mempengaruhi pertumbuhan manusia yang bervariasi atau yang beragam macam. Kemudian, sedangkan menurut Purwanto dalam Wulandari 2015, lingkungan belajar itu ialah kondisi yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Hampir sama seperti pendapat ahli yang sebelumnya, dia sama-sama mempengaruhi tingkah laku manusia dan mengetahui pertumbuhan manusia dan perkembangan manusia di dalam lingkungan tersebut. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan menurut pendapat para ahli ialah lingkungan belajar itu termasuk fasilitas belajar. Dia sebagai media, sama kayak misalnya media buku, televisi, atau yang lain.
Lingkungan rumah atau lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah itu termasuk media pembelajaran atau fasilitas pembelajaran yang tidak dapat diabaikan. Lingkungan pembelajaran ini termasuk faktor yang penting dalam dunia pendidikan. Pembahasan yang kedua ialah asrama sebagai lingkungan pembelajaran. Jika tadi kita katakan lingkungan itu sebagai media, jadi di sini asrama juga sebagai lingkungan pembelajaran bahasa Arab bagi santri atau bagi pelajar yang lainnya. Asrama merupakan tempat tinggal bagi santri yang dibangun oleh suatu lembaga, dan asrama juga menjadi sarana tempat belajar, sarana pembinaan sosial bagi santri, dan bentuk asrama itu berbeda-beda di setiap lembaga. Ada yang asramanya yang per kamar, tapi misalnya kamar mandinya ditajamukan, ada yang asrama yang setiap kamar itu mempunyai kamar mandi masing-masing, itu berbagai macam, itu menurut lembaga tersendiri. Jadi asrama itu merupakan lingkungan pembelajaran bagi pelajar yang ingin mempelajari bahasa Arab. Di pesantren Ar-Raudhatul Hasanah mewajibkan santrinya untuk tinggal di asrama, lain seperti pesantren-pesantren di luar atau lembaga-lembaga di luar. Menurut Gades dan Grosset, asrama itu adalah suatu kamar tidur dengan beberapa tempat yang di dalamnya dan merupakan sarana yang dihuni bersama-sama. Itu menurut ahli Gades sama Grosset. Yang dihuni sama-sama dan yang di dalamnya merupakan sekelompok orang. Kesimpulan yang dapat makalah simpulkan ialah asrama itu merupakan prasarana yang dapat mendorong atau menjadikan itu motivasi bagi siswa. Contohnya lingkungan asramanya itu misalnya kan terdiri dari beberapa orang, jadi itu termasuk dorongan atau motivasi bagi seseorang yang mau belajar bahasa Arab. Pembahasan yang ketiga ialah masalah dan solusi pembelajaran bahasa Arab di asrama. Walaupun kita sebagai umat muslim di pesantren yang mempelajari bahasa Arab, kita tahu bahwa bahasa Arab itu termasuk bahasa Al-Quran, bahasa kitab suci agama Islam. Tetapi bahasa Arab itu termasuk bahasa asing bagi kita, apalagi umat Indonesia atau yang lain. Pembelajaran bahasa Arab merupakan salah satu dari beberapa pembelajaran di dunia pendidikan yang banyak dipelajari di lembaga pendidikan. Karena bahasa Arab itu termasuk bahasa yang internasional, bahasa yang penting, maka urgensi terhadap pembelajaran bahasa Arab itu sangat tinggi. Jadi urgensi terhadap mempelajari bahasa Arab itu sangat diminati dan sangat tinggi. Kemudian dalam hal ini pemakalah akan membahas tentang problematika atau kendala-kendala bagi pelajar bahasa Arab yang terjadi di pesantren atau di lembaga yang lain. Problematika tersebut ialah yang pertama, problem aswat Arabiyah. Aswat itu jamak dari sautun. Sautun, sautani, aswatun. Yang bermakna bunyi. Bunyi dari bahasa Arab ada yang memiliki padanan dan nada yang tidak memiliki padanan. Secara teori, bunyi yang tidak memiliki padanan dalam bahasa pelajar diduga akan banyak menyulitkan pelajar daripada bunyi yang mempunyai padanan. Maka dari itu, solusi yang dapat pendidik atau guru lakukan itu ialah dengan memberi banyak latihan, sama kayak pembelajaran bahasa Arab di pesantren Ar-Raudhatul Hasanah. Memberi banyak latihan, contoh, dan penuturan kata tersebut. Misalnya, contohnya yang sering terjadi di pesantren, kosakata himarun. Saking seringnya dibilang himar, jadi dikira himar itu pakai H kecil, bukan ho. Itu namanya sautunnya. Jadi problem di sini atau kendala di sini ialah di dalam bunyi bahasa Arabnya atau makhorijul hurufnya. Yang kedua itu problem kosakata. Bahasa Arab merupakan bahasa yang kaya akan pembentukan kata yang beragam. Contoh tasrif lugawi sama tasrif istilahi. Menurut Rusdi Ahmad, dia mengemukakan bahwa seseorang tidak akan dapat menguasai bahasa atau bahasa Arab sebelum ia menguasai kosakata bahasa tersebut. Jadi kosakata ini
termasuk hal yang penting untuk dipelajari, karena kata si Rusyadi Ahmad, orang nggak bakalan paham bahasa itu kecuali dia memiliki banyak mufradat atau banyak kosakata. Dalam hal ini, problematika dalam pembelajaran bahasa Arab merupakan terletak pada keanekaragaman bentuk wazannya. Sama-sama kita mengetahui bahwa bahasa Arab itu memiliki wazan yang sangat banyak, tasrif yang sangat banyak perubahannya, tasrif lugawi dan tasrif istilahi. Itulah yang salah satu menjadi kendala bagi pelajar yang ingin mempelajari bahasa Arab. Dalam problem ini di pesantren, terkhusus untuk kelas 2 SMP atau kelas 2 sanawiyah, disinilah kelas 2 itu mendapatkan kendala dari pembelajaran bahasa Arab, karena mereka kalau kelas 1 mereka hanya belajar tentang bahasa Arab, masuk ke kelas 2 mereka telah belajar nahwu dan sorof. Masuklah tasrifnya, masuklah i'robnya, dan masuklah wazan-wazannya. Itu termasuk problem dalam pembelajaran bahasa Arab. Kemudian yang ketiga problemnya yaitu problem qawaid dan i'rob. Qawaid yang baik dan benar sering sekali dianggap sebagai kendala yang besar. Karena mungkin bahasa Arab ini bahasa asing, jadi mungkin beberapa, kayak contohnya kelas 2 di pesantren masih banyak yang belum paham i'rob itu apa sih. Jadi qawaid dan i'rob yang benar itu menjadi kendala yang besar bagi mereka yang mempelajari bahasa Arab. Maka dari itu, solusi dari problem ini, pendidik dituntut untuk memahami kendala tersebut dan berusaha memberikan cara atau jalan yang mudah dipahami dan diterima oleh peserta didik tanpa menyalahkan qawaid yang benar. Maka dari problem ini, pendidik dituntut untuk mengetahui kendala tersebut dan memberikan kemudahan bagi mereka, memberikan jalan yang mudah tanpa mengurangi qawaid yang benar dan i'rob yang benar tadi. Kemudian problem tarokib. Tarokib itu dari kata tarkib atau struktur kalimat. Problem tarokib ini merupakan salah satu kendala yang sering dihadapi oleh peserta didik. Masalah ini dapat diatasi dengan memberikan pola kalimat ismiyah dan fi'liyah. Maksud dari problem tarokib ini adalah dia menjadi kendala bagi yang mempelajari bahasa Arab. Contohnya, di suatu jumlah mufidah terdapat fi'lun dan fa'il. Di situ mereka memiliki kendala bagaimana cara menyusun kalimat yang benar gitu. Yang kelima, motivasi dan minat belajar. Problem ini termasuk ke dalam problem non-kebahasaan. Kalau tadi yang sebelum-sebelumnya tentang bahasa, kalau yang ini motivasi dan minat belajar, non-kebahasaan. Dia nggak berkenaan dengan bahasa Arab, tapi berkenaan dengan lingkungan sekitar. Motivasi dan minat belajar. Belajar tanpa motivasi tidak akan dapat hasil yang maksimal. Hasil akan maksimal jika melibatkan peserta didik secara utuh. Berarti di dalam pembelajaran bahasa Arab ini harus ada kemauan yang tinggi dan harus ada dorongan yang tinggi untuk mempelajari bahasa Arab. Tapi kendala ini bukan termasuk kendala kebahasaan, tapi non kebahasaan. Yang keenam, kompetensi guru. Sama kayak nomor motivasi dan minat belajar tadi, dia bukan problem kebahasaan. Dia tentang non kebahasaan. Kalau kompetensi guru, kompetensi pendidik juga sangat berpengaruh dalam pembelajaran bahasa Arab. Jika pendidik tidak memiliki kompetensi untuk mengajari peserta didiknya, maka hal ini akan menjadi problem atau kendala bagi pendidik tersebut dan bagi peserta didik tersebut. Kompetensi pendidik dilihat dari profesionalnya dan kepribadiannya. Dalam hal ini, pendidik juga dituntut untuk mempelajari terlebih dahulu dan memahaminya sehingga dapat memudahkan untuk mengamalkannya. Jadi di sini diperlukan juga di dalam pembelajaran bahasa Arab itu kompetensi guru itu sendiri. Bagaimana bisa guru mengajar peserta didik atau pendidik mengajar peserta didik tanpa memiliki kompetensi. Jadi solusinya ialah guru harus mempelajari terlebih dahulu dan memahami terlebih dahulu. Yang selanjutnya ialah metode belajar yang digunakan. Nah, ini juga termasuk salah satu problematika dalam pembelajaran bahasa Arab. Metode yang digunakan harus sesuai dengan materi. Kalau misalnya bahasa Arab, metodenya metode mubasyiroh. Kalau misalnya pelajaran yang lain, metodenya ini.
Jadi metode yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab itu harus sesuai dengan materinya. Metode yang digunakan harus sesuai dengan materi. Dalam pembelajaran bahasa Arab, metode yang sering digunakan ialah metode mubasyarah atau direct method yang kita telah dengar dari pemakalah dari presentasi dari Hidalia bahwa thoriqah mubasyarah itu digunakan banyak di di pesantren untuk pembelajaran bahasa Arab. Yang terakhir ialah problemnya waktu yang tersedia. Durasi atau waktu yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab haruslah sesuai untuk layanan materi di kelas maupun di luar kelas. Kalau di kelas misalnya ya kita belajar di kelas, kalau misalnya di luar kelas mungkin di asrama atau di mana. Jadi pembelajaran bahasa Arab harus menggunakan waktu yang cukup. Ini juga termasuk kendala bagi orang yang ingin mempelajari bahasa Arab. Kalau waktunya itu tidak cukup, maka belajarnya juga nggak maksimal. Kalau misalnya waktunya itu cukup dan memadai dengan materi yang ingin dipelajari, maka pembelajaran itu akan maksimal. Kemudian kesimpulan yang pemakalah dapatkan ialah lingkungan itu termasuk fasilitas dalam pembelajaran. Di situ ada, kalau tadi pengertian lingkungan itu, di dalamnya ada pertumbuhan manusia. Dan pengertian belajar itu ialah proses belajar mengajar. Jadi di dalam lingkungan pembelajaran dia termasuk fasilitas untuk pertumbuhan manusia, perubahan manusia, dan di dalamnya juga ada proses. Dan asrama merupakan prasarana yang dapat mendorong peserta didik untuk belajar bahasa Arab dan menjadikan lingkungan asrama tersebut menjadi motivasi. Dan problematika yang kita ketahui tadi ialah yang pertama problem aswat Arabiyah atau bunyinya, yang kedua problem kosakatanya yang tasrif lugawi, wazan, dan tasrif istilahi. Yang ketiga problem qawaid dan i'rab. Di situ ada kendala qawaid dan i'rab. Yang keempat problem tarokib atau struktur kalimat. Yang kelima motivasi dan minat belajar. Dan yang keenam, kompetensi guru. Yang ketujuh, metode yang harus digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab. Dan yang terakhir ialah waktu yang cukup atau waktu yang tersedia. Demikianlah pemaparan yang saya paparkan pada malam hari ini. Jika ada yang didiskusikan, boleh ditanyakan ke saya atau ke dosen sebagai pembimbing materi kita pada malam hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, cukup komprehensif atau cukup lengkap yang dibahas oleh Nurmala. Itu Dedek mana wajahnya itu? Kok hilang? Nah ya, Dedek, Dek, udah rebahan? Ya. Oke, ada yang mau didiskusikan masalah lingkungan ini karena ini tadi Nurmala menyinggung bahwa ini adalah faktor penting yang ada kaitannya dengan pembelajaran bahasa Arab. Kalau dia faktor penting berarti dia harus ada. Kenapa kamu merasa bahwa perkembangan bahasa Arab kamu di STIT mungkin tidak terlalu berkembang? Salah satu faktornya adalah lingkungan. Kamu tidak diasramakan. Makanya Ustadz Rosyidin selalu menyarankan bahwa kapan kamu akan diasramakan secara total sebagai mahasiswa. Karena kamu pastinya dengan berasrama dengan guru-guru yang lain itu fokusnya bukan dalam peningkatan pembelajaran bahasa Arab, melainkan fokusnya adalah dalam pembinaan atau pengembangan ya kegiatan kita di pesantren, kan begitu. Jadi ketika pengembangan fokus di asrama itu berubah, maka berubahlah hasil yang akan kita capai. Begitu kan? Nah, ada yang mau didiskusikan? Silakan siapa yang mau bertanya hidupkan
mic-nya, kemudian kita diskusikan. Itu Alfa hidup mati. Alfa, masih cukup pulsanya dan kuotanya? Oke. Ya. Ya, Dahlia udah ngangkat tangan. Si Dahlia silakan untuk hidupkan mic-nya dan pertanyaannya diajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemakalah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Mungkin di sini kita bisa diskusikan dan mungkin kita di sini bisa mencari solusi bersama gitu untuk Bapak dosen pemakalah. Tadi sampaikan bahwa asrama itu sebagai prasarana atau pendorong bahkan motivasi untuk kita berbahasa Arab kayak gitu. Dan akan tetapi bagaimana jika malah asrama itulah yang merusak kita? Saudari Dahlia, maaf saya tidak mendengar suara Anda, saudari Dahlia. Sorry, saudari Nurmala. Dengar kok dengar. Macat. Oke, saya ulang ya saudari Nurmala. Ya, sudah Dahlia. Jadi gini, tadi saudari pemakalah menyampaikan bahwa asrama ia sebagai prasarana, pendorong atau bahkan motivasi untuk belajar atau untuk berbicara bahasa Arab, bukan begitu pemakalah? Iya, sudah Dahlia. Tapi ini mungkin kita bisa diskusikan atau mencari solusi begitu. Bagaimana jika malah asrama itu yang merusak kita gitu? Contohnya kan di asrama itu kita enggak disatukan dengan orang-orang yang memang batah bahasa kita muti kayak gitu ya kan. Tapi adalah yang melenceng-melenceng, bahkan mereka-mereka itulah yang merusak kita untuk tidak berbahasa Arab. Itu gimana kira-kira menurut pemakalah gitu? Mungkin bisa kita cari solusinya seperti itu. Terima kasih pemakalah dan Bapak dosen. Oke, pertanyaannya jelas ya, Rik. Jelas. Rik, ada aplikasi nunjuk tangannya, Rik, bukan langsung gitu, Rik. Coba cari aplikasi nunjuk tangan, Resen. Mor baru ada. Janganlah di situ resennya, oke? Oke, ya. Tafadhol, Harik. Langsung aja lah ya. Ini terkait dengan kita. Saudara Harik, suara Anda kurang jelas, Saudara Harik. Karena dengar malah. Dengar. Oke. Ya, jadi karena berhubungan dengan tentang lingkungan dalam belajar bahasa Arab, ini mungkin pertanyaan saya mungkin sedikit umum lah ya. Ini kita pakai bahasa Inggris saja lah. Nah, jadi seperti kita ketahui, perbedaan bahasa Inggris di pesantren itu sama bahasa Inggris orang yang les di luar. Terakhir orang yang bahasa Inggrisnya Suaranya nggak kedengaran, Ustaz. Halo. Suaranya dipastikan kedengaran, Rik. HP-mu kayaknya malah. Kak, aku dengar kok jelas. Sinyal. Halo. Ya, dengar. Oke, saya ulangi ya pertanyaan saya ya. Iya, Saudara Harik. Saya ingin bertanya yang secara umum saja, karena ini tentang bahasa Arab, saya tentang bahasa semua lah. Kita ambil contoh bahasa Inggris. Nah, jadi ada perbedaan di sini kemahiran seseorang atau kemahiran peserta didik dalam berbahasa Inggris. Perbedaannya di pesantren dan di les di luar. Dan les-les luar. Jadi yang saya rasakan dan saya tahu itu banyak orang yang pandai bahasa Inggris yang lebih jago itu yang les di luar daripada di pesantren. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa lingkungan di pesantren itu sangat kondusif untuk belajar bahasa, ya kan?
Karena kita bukan hanya belajar di kelas, melainkan juga belajar di luar kelas. Bahkan kegiatan-kegiatan kecil pun kita memakai bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, kenapa yang les bahasa Inggris yang dia hanya belajar waktunya terbatas dan lokasinya pun terbatas, ya kan? Dan juga perhatian juga terbatas, semua serba terbatas. Kenapa lebih mahir daripada yang di pesantren? Nah, bagaimana menurut makalah tentang hal ini gitu? Apa yang masalahnya di mana sekarang itu? Nah, kira-kira sama bahasa Arab juga lah, misalnya ambil contoh yang saya kemarin tentang makalah si Dedek kalau nggak salah. Ada sekolah tinggi bahasa Arab, ya kan? Bahasa Ya, Arab. itu makalah saya. Nah, yang cuma hanya 4 tahun dan itu mahasiswa loh. Kita yang 4 tahun di sini mereka udah mulai skripsi dengan bahasa Arab, bahkan lebih mahir dari kita yang di pesantren gitu. Nah, itu makalah itu apa masalahnya? Udah dapat inti pertanyaannya Nurmala ya? Udah, Ustaz. Oke, ada lagi satu lagi paling tidak? Dedek, Icut, Debua lagi sibuk dia. Ada laporan. Haji? Udah nggak ada? Ah, kalau nggak ada, tafadhol. Alfa mau nanya. Alfa dengar nggak? Ah, mati lagi dia. Oke, ya. Oke ya, Nurmala, tafadhol untuk dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Untuk pertanyaan dari Saudara Harik, di sini saya mencoba untuk menjawab dari pertanyaan saudara. Kenapa lebih mahir kenapa yang les bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa apapun lebih mahir dari di pesantren. Sedangkan di pesantren itu sangat kondusif untuk belajar bahasa. Menurut pemakalah, di sini kan kalau di pembelajaran di les apapun itu, dia hanya, menurut pemakalah ya, dia hanya fokus dalam satu materi. Sedangkan kalau di pesantren itu, dia berbagai macam materi. Jadi mungkin kenapa yang les itu lebih mahir daripada yang belajar di pesantren, karena mungkin waktu yang mereka sediakan itu hanya untuk belajar bahasa tersebut, bukan untuk yang lain. Kalau misalnya di pesantren mungkin satu, banyak kegiatan, yang kedua banyak pembelajaran, materinya juga banyak, kegiatannya juga banyak. Jadi mungkin makanya lebih mahir yang di les daripada di pesantren, itu menurut pemakalah. Kalau yang pertanyaan Saudari Dahlia, asrama yang menjadi perusak atau berada di lingkungan yang tidak mau berbahasa Arab. Mengapa yang tidak berasrama lebih mahir? Kalau untuk pertanyaan Saudari Dahlia, pertanyaan gini kan Saudara-saudara Dahlia, asrama itu tadi diungkapkan bahwa asrama itu sebagai lingkungan pembelajaran bahasa Arab. Jadi pertanyaan Saudari Dahlia, bagaimana kalau asrama itu menjadi perusak bahasa gitu? Ya kan, Dal? Kalau menurut pemakalah, bukan kendala. Hal-hal yang dalam lingkungan pembelajaran bahasa Arab ini yang termasuk asramanya sebagai lingkungan itu kan bukan hanya di lingkungan asramanya gitu, tapi ada motivasi dari diri sendiri, dari kompetensi guru gitu. Jadi dia nggak hanya berpacu dalam lingkungan di asramanya.
Jadi mungkin kalaupun misalnya di asramanya sebagai perusak bahasa, mungkin ada satu hal yang mendorong dia untuk belajar bahasa Arab. Salah satunya adalah motivasi dan minat dari pelajar tersebut. Itu menurut pemakalah. Bagaimana Saudari Dalia dan Saudara Hari? Dalianya kemana? Dal? Dalianya menghilang? Oh. Ya, Dalianya mati Dalia? Ataukah Nggak bisa dengar suara katanya, Ustaz. Hah? Nggak ada sinyal. Tadi putus udah Sat. Nah, jadi siapa yang hilang Sendiri ini? hilang timbul Sat. Alfa. Aji, ini bukan kaca ya. Diganggu. Ya, Ustadz tanya lebih dulu ke beberapa orang, mungkin di sini ada yang kompeten untuk menjawabnya. Pertama, yang pengasuhan siapa saja pengasuhan ini? Dalia. Nah. Dalia terus? Udah Sat. Udah sendiri? Ya Sat. Ustaz Aji. Aji, asrama Aji. Asramanya apa Ji? Jadi mudabir atau jadi Bapak Rayon, Ustaz. jadi Bapak Rayon? Ya, jadi Bapak Rayon. Oke. Pengasuhan. Iya. Pertanyaannya adalah apakah asrama sebagai tempat pembelajaran bahasa Arab atau tempat tinggal? Dalia. Di mana Sat? Asrama di pesantren itu fungsinya untuk tempat tinggal atau tempat belajar bahasa Arab. Dua-dua bisa sih Sat kalau menurut Dalia. Yang terasa. Yang terasa gitu aja Sat. Tempat tinggal dan tempat melaksanakan disiplin-disiplin keamanan atau disiplin-disiplin kehidupan. Karena rasai pribadi dan yang Anda lihat Sat, kayaknya hanya tempat tinggal dan menjalankan disiplin. Karena bahkan Sat, misalnya kalau kayak ada jasusa gitu kan Ustaz, kita itu ya satu kamar itu berkompak untuk tidak mencatat satu kamar gitu Sat. Maka dari itulah Sat, kita di kamar itu kita ya bebas berbahasa Indonesia gitu Sat. Oke. Ya. Itu yang pertama, bahwa kita belum menempatkan asrama sebagai pusat atau lingkungan pembelajaran bahasa Arab. Sehingga jangan pernah kita meminta atau memimpikan satu hasil tanpa membuat itu adalah tujuannya. Kalau misalnya kita mengharap anak-anak itu disiplin dalam kehidupannya melalui kehidupan berasrama, maka kita sudah mendapatkan bahwa mereka tidurnya tepat waktu, bahwa mereka tidurnya di kamar yang tepat, bahwa mereka menempatkan pakaian-pakaiannya di tempat yang tepat. Iya. Nah, sekarang apakah kemudian bahasa menjadi prioritas di asrama? Ini yang menjadi PR besar kita. Nah, kalau kita kita sepakati untuk tahun depan, kita sepakati bahwa asrama atau rayon akan kita jadikan lingkungan pembelajaran. Apa hal yang paling penting dalam pembelajaran? Siapa yang mau jawab? Si Alfa atau si Aji atau Dede, Icut, Zebua mana Zebua? Udah mati lampu tuh. Arik, apa yang paling penting dalam pembelajaran apa, Arik? Apa ya? Apa?
Ah, Nyimak. janganlah. Kan makalah kamu itu kemarin, makalah kita semua itu. Kan kemarin udah kita petakan bahwasanya apa itu pembelajaran? Pembelajaran itu adalah memfungsikan orang untuk pertama mengenal belajarnya dulu, kemudian dia belajar untuk meneruskan pengembangan dirinya. Maka yang paling penting diadakan di asrama adalah orang yang memang konsentrasi terhadap bahasa itu sendiri. Itulah yang sebenarnya kita harapkan muncul di bagian bahasa. Mereka yang harus memikirkan bagaimana bahasa itu tegak di rayon, bukan CLI. CLI itu mengusahakan bahasa itu tegak di semua lingkungan pesantren. Adapun di bahasa di asrama itu adalah CLI asrama yang harus berpikir bagaimana kira-kira mengakali supaya mereka tidak kompak di kamar untuk mencatat. Mudah biroh bahasanya gitu ya? Iya, mudah biroh bahasanya yang harus memikirkan itu. Dan sayangnya mudabiroh bahasanya yang dikejar-kejar atau mudabiroh bahasanya yang kadang-kadang jangan kalian masuk ke bahasa bawah. Kalian masuknya ke bahasa di atas saja. Karena kalau masuk di bahasa CLI nanti kami juga akan dipanggil. Nah, itu yang menjadi kendala kita itu. Kendala kita adalah terputusnya hubungan antara mudabiroh bahasa, mudabiroh di rayon dengan mudabiroh atau dengan pengurus CLI yang ada di pusat. Pengurus CLI yang ada di pusat pun putus hubungannya dengan ya musrif bahasa yang ada di organisasi. Sehingga tidak saling kerjasama. Maka sebenarnya mudabir dengan OPRH itu harus akrab itu. Itu kenapa kemarin muncul pemikiran mudabirnya itu harus kelas 5 sementara anggota-anggota mudabirnya itu dari kelas 4. Itu untuk menjembatani antara kebutuhan OPRH sebagai pengurus pusat dengan mudabir-mudabir sebagai pengurus cabang di rayon-rayon masing-masing. Kan begitu. Nah, jadi kita itu kalau memang mau menjadikan asrama itu sebagai lingkungan yang benar-benar efek terhadap bahasa, sebagaimana yang ditanyakan Harik tadi, tujuannya harus jelas dulu. Tujuan kita mengembangkan bahasa atau tidak. Ketika kita mengatakan bahwasanya orang luar kok lebih mahir berbahasa Inggris ketimbang orang pesantren, buktinya apa? Buktinya anak-anak yang ikut lomba LP3B itu rata-rata kalau bahasa Inggris itu anak intensif, bukan anak biasa misalnya. Nah, kenapa seperti itu? Karena mereka ketika masuk ke les, mereka udah niat dan udah benar-benar memasang tujuan aku harus pandai bahasa Inggris. Nah, adapun ketika kita di asrama, kita tidak pernah dijelaskan bahwasanya apa fungsi asrama itu untuk kalian. Apakah hanya untuk tempat tidur saja? Apakah untuk belajar kehidupan saja, belajar pinjam meminjam, pinjamkan ke orang lain tapi lupa untuk mengembalikan, kan begitu kan? Nah, jadi kadang-kadang kita itu tidak dijelaskan seperti itu. Nah, kalau udah yang namanya dijelaskan seperti itu, jelas tujuannya, maka yang kita butuhkan selanjutnya apa? Seperti yang dibilang Nurmala tadi, kurikulumnya harus jelas. Kalau misalnya kita mengajarkan al-aswad, kita harus jelas. Kalau kita mau mempelajari al-tarokib tadi, harus jelas. Nah, ini kelas 1, belajar bahasa Arabnya tentang apa? Tentang al-ismu. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu wa'allama Adamal asma'. Pertama yang harus dipelajari dalam bahasa itu adalah al-ism. Jadi full, semua itu harus ism dulu. Jangan dulu menyentuh kepada fi'lun. Sayangnya di asrama kadang-kadang fi'lun lebih banyak disentil daripada al-ism. Kan begitu. Jadi harus selaras. Jangan saling tumpang tindih. Apakah kemudian misalnya bagian bahasa mempunyai satu buah data, kelas 1 itu harus dikasih mufrodat A sampai 100 misalnya.
1 sampai 100 ini harus diberikan di bulan pertama, 101 sampai 200 ini diberikan di bulan kedua, 300 sampai 400 diberikan di bulan ketiga. Sehingga ketika 1 sampai 300 ini sudah diberikan, maka mereka dijamin bulan ketiga mereka sudah bisa yantik arobiyatan misalnya. Nah, apakah itu terdata atau misalnya besoknya mufrodatnya ini nih. Nah, malamnya baru dipikirkan, baru besok dibagikan. Kalau seperti itu, kita nggak punya tujuan dalam pembelajaran bahasa Arab, kan gitu. Maka sebenarnya antara yang namanya KMI, antara pengasuhan, antara semuanya itu harus benar-benar bersinergi kalau bahasa Ustaz Rosyidin. Harus benar-benar terintegrasi. Bahwa jangan sampai ketika misalnya kita mengatakan bahwasanya oh di asrama justru yang merusak bahasa. Itu berarti asramanya memang menjadi perusak, kan begitu. Kalau memang kita melandaskan, kan jelas itu kan. Kita di pesantren ngajari orang-orang untuk tertib. Kemudian dia balik ke rumah. Oh, nggak tertib lagi waktu liburan. Kenapa? Karena nggak sesuai apa yang kita ajari di pesantren dengan yang diajari orang tua di rumah. Sehingga nggak sampai pelajaran itu. Begitu juga di asrama. Jangan sampai apa yang diajari di kelas kemudian dipertentangkan dengan apa yang diajari di asrama. Jadi itu adalah gambaran bahwa hidup itu sebenarnya harus dikelilingi, harus kita pandai mencari orang-orang yang memang selaras atau senafas atau seirama dengan kita. Kita hidup itu jangan asal hidup. Kita hidup itu ya harus menentukan di mana kita harus tinggal. Kalau misalnya kita mau pandai bahasa Arab, saya harus tinggal di asrama. Asrama ini harus mengefek kepada saya atau saya harus mengefek kepada asramanya, kan gitu. Jadi itu PR besar kita itu. Buat mufrodat itu. Mufrodat itu tiap tahun diujikan. Tiap tahun diujikan. Apakah kemudian jelas misalnya oh, target untuk kelas 1 adalah pandai untuk berbicara seluruh kata-kata yang ada di pesantren. Target kelas 2 adalah pandai untuk menjamu atau bertemu dengan orang tua yang pandai berbahasa Arab. Target kelas 3 adalah itu harus kita targetkan supaya asrama memang optimal untuk mempelajari bahasa Arab, kan gitu. Dan itu tugas setit, tugas mahasiswa setit dalam menelitinya itu. Makanya kalian harus buat mini risetnya dulu. Kenapa kita buat mini risetnya dulu? Supaya kita dapat mendeteksi apa sebenarnya masalah bahasa di pesantren ini. Pembelajaran bahasa Arab di pesantren ini, anak secara pribadi merasa itu paling bagus. Kenapa? Karena metodenya udah jelas, direct method. Lingkungannya jelas, pengajarnya jelas, peserta didiknya jelas, kurikulumnya jelas untuk pandai yantik arobiyatan, bukan yaktub arobiyatan lah, yantik arobiyatan fakot. Nah, udah jelas semuanya. Cuma kan gitu, menjalaninya ini yang belum jelas. Nah, jadi itu yang menjadi PR kita bersama dan itu yang kamu akan riset untuk menjadi tugas akhir kamu. Nah, jadi jelas ya bahwa asrama itu pertanyaan terakhir mungkin asrama itu Nurmala, asrama itu media belajar atau alat belajar atau sumber belajar. Kira-kira apa itu Nurmala? Kalau menurut jurnal yang Anda baca, asrama itu media, Ustaz. Media. Nah, berarti media itu
Kalau hilang medianya, kayak hilang Zoom malam ini, kira-kira belajar nggak kita? Enggak. Enggak. Iya kan? Mm-mm. Kalau hilang Zoom malam ini, kita nggak belajar. Dia itu media. Nah, kan gitu. Kalau alat, itu bisa diganti-ganti. Kan gitu. Tapi kalau misalnya sumber, dia harus tetap. Maka apakah kemudian misalnya sundukun harus dipelajari oleh anak kelas 1 apa enggak? Kata-kata sunduk. Enggak harus. Sundukun tuh enggak harus. Karena asrama itu bukan sumber belajar. Asrama itu media pembelajaran. Ya kan? Kan kadang-kadang anak-anak itu lebih paham misalnya, lebih paham anak-anak itu mikropatun, satrun, istizan daripada misalnya at-ta'allum, daripada kitabun, durjun. Nah, padahal di buku-buku mereka yang ada di kelas itu yang lebih akrab. Nah, jadi sebenarnya itu harus diteliti betul. Apakah kemudian penting bagi santri-santri itu misalnya dalam media, banyak kali uangnya si Buah, nampak itu. Bagi sini Jay. Ngitung uang ada ya. Bisa ya, bisa ya. Mau Jay, bagi-bagi sini Jay. Jadi itu yang penting untuk kita pahami, bahwa tanpa media pembelajaran kita tidak akan belajar, kan gitu. Maka media itu yang harus dikreasi. Media asrama adalah yang terbaik karena bisa mengajari orang 24 jam full dalam hidupnya. Oke? Itu pembelajaran kita malam hari ini. Untuk kemudian kalau ada yang mau bertanya